Jauh dari agama. Ini semua efek kalau jauh dari agama. Semua keburukan itu dilarang dalam agama. Berzina, memerkosa masuk dalamnya, memukul, memfitnah, menggibah, menyakiti, mencaci, semua yang buruk-buruk dilarang dalam agama. Artinya kalau orang itu ke agama lebih dekat, dia tahu itu haram, dia tidak akan kerjakan. Kalaupun ada yang lolos di antara dosa-dosa tersebut, saya yakin tidak semuanya. Mungkin ada satu dua yang dia lakukan, itu pun dia tahu itu kesalahan. Dan semua yang diperintahkan agama itu baik sama orang, bakti sama orang tua, mencari rezeki yang halal, kalau utang niat mau membayar, semua itu kebaikan-kebaikan dalam Islam diperintahkan. Jadi faktor utama ini karena jauh dari agama. Dan ini bukan jauh lagi dari agama. Mungkin memang sudah tidak ada agama dalam hidup mereka. Si ayah tadi hanya karena punya utang, kemudian mau ambil harta dari istrinya, kemudian istrinya mungkin tidak kasih, maka dia suruh dan dukung anaknya untuk memutilasi ibunya. Ini kan luar biasa. Ini tipologi suami seperti ini luar biasa. Saya tidak sangka kalau ada di masa kita ini ya. Gimana bisa dia mutilasi istrinya sendiri dan dia ajarin anaknya merupakan darah dagingnya untuk mutilasi ibunya. Ini luar biasa dosanya. Si anak juga ini sudah jelas jauh dari agama. Seburuk-buruk orang tua kita, fitrahnya kita sebagai anak, itu kita tunduk sama orang tua. Fitrah. Kecuali rusak fitrah itu. Dasarnya kita ini Allah buat memang tunduk kepada orang tua kita. Kecuali memang kita dirusak oleh lingkungan. Kayak misalnya tadi banyak tontonan yang buruk gitu ya. Orang yang mukul orang tuanya, kemudian dianggap itu adalah sebuah perbuatan yang biasa. Itu mungkin bisa terjadi. Jadi hal seperti ini faktor utama sebenarnya saya lihat karena jauh dari agama. Dan saya berharap tentunya mudah-mudahan bermula dari pemerintah kita, kasus-kasus seperti ini dicuakkan dan diseriusi untuk diselesaikan supaya orang yang melakukan ini dihukum dengan berat dan dipublish ya, diinformasikan secara nasional supaya orang-orang jadi kapok. Allah berfirman tentang masalah kisos, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada hukuman fisik bagi para pelaku kriminal, kisos, itu ada ketentraman kehidupan untuk kalian wahai orang-orang yang berakal, kata Allah. Pencuri dipotong tangannya, itu pun di depan publik. Orang yang membunuh dihukum mati. Semua ini teman-teman ada ketentraman hidup. Sebagai penutup saya ingin berbagi begini teman-teman. Dosa, perbuatan jahat, kriminal itu bukan untuk dicoba. Jangan dicoba teman-teman. Untuk apa antum merusak nama antum? Untuk apa mencoba mencuri? Untuk apa mencoba untuk memukul orang? Untuk apa mencoba untuk menipu? Atau untuk berzina? Untuk minum khamr? Atau main judi? Atau makan babi? Tak ada gunanya mencoba itu. Karena perdosa ini dipelajari untuk dijauhi, bukan untuk dicoba. Kapan kita lakukan? Berarti kita harus siap dengan konsekuensi hukumannya. Dan di poin ini saya pernah jelaskan bagi semua para pelaku kriminal dan dosa ini, itu Allah berfirman innallaha syadidul iqab. Allah sangat berat hukumannya. Bisa saja orang itu mencuri sekali 10.000 rupiah tapi diharamkan rezeki mungkin 10 tahun. Siksanya Allah lebih berat daripada perbuatannya.